Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rani Suranata, mahasiswa program studi D3 Akuntansi Universitas Saiful Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan presentasi terkait ujian tengah semester yang telah dilewati. Presentasi ini terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi. Memahami perilaku organisasi. Jadi kita akan bahas tentang ujian tengah semester yang telah dilaksanakan ya teman-teman. Itu pada soal pertama diketahui adalah organisasi secara harfiah adalah sebuah alat bantu yang sengaja diciptakan manusia untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Jelaskan bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen dan mengapa manusia membutuhkan organisasi. Kemudian jawaban saya adalah yang pertama, yaitu untuk berinteraksi sosial. Organisasi akan menyediakan wadah bagi individu untuk berinteraksi dan bekerja sama. Lalu yang kedua hubungannya adalah pemenuhan kebutuhan. Manusia bergabung dengan organisasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Organisasi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan diri, sedangkan manusia membutuhkan organisasi untuk menciptakan keamanan, memberikan identitas, dan berkolaborasi. Kemudian di soal yang nomor 2 adalah problem solving. Di problem solving ini ada 3 masalah yang harus kita pecahkan ya teman-teman. Langsung saja ke masalahnya. Masalah yang pertama adalah bagaimana problem tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan, di mana konsep perusahaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Dan jawaban saya adalah perilaku tim akan memberikan sinergi yang baik untuk efisiensi dan efektivitas, ruang untuk berinovasi dan berjalannya komunikasi efektif. Dengan tiga perilaku tersebut, maka perusahaan akan tetap eksis di masa depan. Lalu masalah yang kedua adalah bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan. Sebutkan esensinya yang terkandung dalam wadah organisasi tersebut. Jelaskan dan beri contoh. Menurut saya, perusahaan membentuk wadah atau kelompok dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk mengatasi tantangan internal dan meningkatkan kinerja. Wadah ini berfungsi untuk menyatukan individu dengan tujuan yang sama, mengkoordinasikan aktivitas, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Kelompok dalam organisasi bisa berupa tim, departemen, atau unit kerja yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Esensi dari wadah ini adalah untuk melakukan koordinasi, wadah komunikasi, pembagian tanggung jawab, dan menyelesaikan masalah. Contohnya, dalam perusahaan manufaktur, departemen produksi dan departemen logistik membentuk wadah komunikasi untuk mengatur proses distribusi barang. Komunikasi yang lancar antara keduanya membantu menghindari kekurangan stok atau keterlambatan pengiriman produk. Lalu masih di nomor 2, problem yang ketiga atau masalah yang ketiga, yaitu bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan. Apakah perlu membangun struktur yang baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman? Berikan contoh, dijelaskan. Menurut saya, cara menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan adalah dengan menetapkan visi, misi, dan nilai dalam perusahaan. Selain itu, dengan menjadi pimpinan yang dapat dijadikan contoh, mendorong kerjasama dalam tim, dan melakukan evaluasi secara berkala. Seiring perkembangan zaman, terutama dalam dunia digital dan globalisasi yang semakin cepat, perusahaan seringkali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, membangun struktur yang baru atau melakukan penyesuaian terhadap struktur yang ada mungkin diperlukan untuk menciptakan iklim yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Struktur organisasi yang lebih fleksibel dan inovatif dapat mendukung pengembangan budaya yang lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Contoh, Spotify mengadopsi struktur organisasi berbasis squad dan tribe.
di mana tim kecil bekerja secara mandiri dengan fokus pada produk dan fitur tertentu. Hal ini memungkinkan setiap tim memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk berinovasi serta meningkatkan kolaborasi di seluruh perusahaan. Lalu, soal yang ketiga, jika Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara, perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan juga memasarkan produk tersebut. Lalu, buatlah struktur organisasi perusahaan tersebut dan jelaskan fungsi dari setiap bagiannya. Struktur organisasi perusahaan saya tentunya akan dipimpin oleh CEO yang memimpin dan mengawasi seluruh operasi perusahaan. Lalu, di bawah CEO ada 4 shift lagi, yaitu COO yang mengelola operasi sehari-hari perusahaan atau Chief Operational Officer. Lalu ada Chief Financial Officer yang mengatur keuangan perusahaan dan risikonya. Lalu Chief Marketing Officer yang bertugas mengawasi strategi pemasaran dan penjualan, dan CTO yaitu mengelola teknologi dan inovasi perusahaan. Di bawah mereka akan ada peran penting di setiap bagian, yaitu Human Resource Director yang mengelola sumber daya manusia perusahaan, dan manajer produksi yang mengawasi proses produksi dan kualitas, yang bagian quality control juga. Lalu supply chain manager yang mengelola rantai pasar perusahaan supaya perusahaan itu tidak berhenti, dan customer service manager yang bertugas mengelola layanan pelanggan dan pasar. Itu adalah struktur organisasi yang tepat menurut saya. Lalu masuk ke soal terakhir. Anda seorang manajer di perusahaan ternama yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks. Menurut Anda, masih perlukah Anda memahami sikap karyawan Anda, dan bagaimana cara Anda memotivasi karyawan, dan jelaskan pemahaman tentang peran motivasi di dalam sebuah organisasi. Menurut saya, kita perlu memahami sikap karyawan, karena dengan memahami sikap karyawan, maka kita akan bisa mengurangi konflik dan meningkatkan produktivitas. Cara saya memotivasi karyawan yang pertama adalah memahami sikap. Lalu, memahami sikap ini dapat mengurangi resiko konflik dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua adalah memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi atas kinerja karyawan yang baik. Lalu yang ketiga adalah memberikan peluang untuk jenjang karir yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Sekian jawaban atas ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.